سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Melanjutkan kembali pelajaran bab siang yang berkenaan tentang puasa, masuk bab hal-hal yang disunah, puasa yang disunahkan. Mengulang sedikit, hukum puasa terbagi kepada 4 bagian. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Puasa ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Yang perlu kita kerjain, yang harus kita kerjain, yang wajib sama yang sunnah aja. Adapun yang makruh dan yang haram jangan coba-coba kita kerjain. Yang wajib udah seminggu yang lalu, nah sekarang masuk puasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ats-tsaniyatu mandubun. Bagian yang kedua adalah puasa sunnah.
di dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu diterangkan la yanbaghi an la taqtasira ala hadha shaum Ramadan wa tatruku at-tijarah fil nawafil wa kasb ad-darajat al-'aliyyah fil faradis wa tatahassar idza nazarta ila manazil as-shaimin kama tanzuru ila kawakib ad-durriyah. Bapak-bapak rahimakumullah, ya Imam Al-Ghazali mengatakan la yanbaghi an la taqtasira, tidak selayaknya bagi kita seorang muslim untuk membatasi diri. Ya, tidak pantas, tidak layak buat kita seorang muslim yang memburu, yang mengejar segala bentuk kemuliaan, tidak pantas buat kita ala hadza shaum Ramadan, terbatas sebatas bulan puasa Ramadan doang. Ya, kita jangan menjadi muslim melaksanakan ibadah puasa hanya puasa Ramadan doang. Ya, lain bagi enggak pantas, enggak layak anla taqtasira, ya membatasi diri kita sendiri ala hadza shaum Ramadan, ya membatasi puasa Ramadan. Wa tatruku tijarah fil nawafil, sementara ya puasa sunnah kita tinggalin. Ya, puasa sunnah kita tinggalin. Wa kasbat darajatil 'aliyyah fil faradis, kita tinggalin tuh ya pangkat derajat orang yang menjalankan ibadah puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan udah wajib, ya kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah jelas. Ya, yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan membawa kita ke dalam surga. Namun di dalam surga, ya itu ada pangkat-pangkatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, orang yang membatasi diri dengan melaksanakan puasa Ramadan doang yang wajib, ya tanpa memperdulikan puasa-puasa sunnah, ya tanpa memperdulikan pangkat yang akan didapat apabila melaksanakan puasa sunnah, wa tatahassaru, nanti di alam surga orang yang puasa cuma Ramadan doang merasa rugi, nyesel, ya nyesel, merasa rugi. Idza nazarta ila manazil as-shaimin, ya apabila dia melihat ya pangkat yang tinggi bagi orang-orang yang puasa sunnah, ya yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pangkatnya tinggi di dalam surga, nggak bisa disamakan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan doang sama puasa sunnah yang dia kerjain. Kama tanzuru ila kawakib ad-durriyah, sebagaimana dia melihat bintang-bintang di langit. Itulah perbedaan ya orang yang hanya melaksanakan ibadah puasa Ramadan tok doang, ya dia bagaikan seseorang yang melihat bintang-bintang di langit. Nah, jadi habis lebaran ya upayain, usahain ya kita kerjain puasa sunnah. Nah, ini hukum yang kedua adalah puasa sunnah mandubun. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Puasa sunnah terbagi kepada 3 bagian. Puasa sunnah terbagi kepada 3 bagian. Ya, mungkin 3-3 ini kita udah kerjain. Udah pernah kita kerjain, tapi kita nggak tahu. Ya, udah pernah kita kerjain, tapi kita nggak ngerti. Yang pertama, ma yataqarraru bitaqarruri sinin. Puasa-puasa sunnah yang berulang dengan berulang-ulangnya tahun. Puasa sunnah yang berulang dengan berulang-ulangnya tahun. Puasa sunnah adanya setiap tahun. Kalau kita tinggalin ini puasa sunnah, nggak bakalan kita dapat lagi kecuali nunggu tahun depan. Makanya sebahagian ulama fuqaha yang mengatakan puasa yang berulang setiap tahun adalah puasa sunnah
Dan ini nggak bisa digabung dengan puasa qadha. Ya, nggak bisa digabung dengan puasa nazar, nggak bisa digabung dengan puasa kafar. Ya, ini puasa sunnah adanya setiap tahun kok. Sayang kalau kita nggak kerjain. Kasaumi yaumi arafata, seperti puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa hari Arafah adanya setiap tahun. Kalau kita lewatin itu tanggal 9 Zulhijjah, kita bakal dapetin lagi tahun besoknya. Nah, ini disunahkan kita puasa Yaum Arafah. Ya, li ghairil hajj, bagi orang yang tidak menjalankan ibadah haji. Kalau orang yang sedang menjalankan ibadah haji tidak disunahkan. Ya, karena mereka fokus untuk ibadah wukuf. Ya, jadi tidak disunahkan untuk puasa sunnah Arafah. Yang tidak melaksanakan ibadah haji baru disunahkan melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah. Kemudian wa tasu'a wa asyura'a. Ya, puasa sunnah yang ada setiap tahun, yaitu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 Muharram. Itu ada setiap tahun. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Kita biasa ngerjain cuma tanggal Tasu'a amin Asyura 9, 10, 10. Ya, apa? Khairun min Allah, daripada kagak sama sekali. Ya, lebih baik daripada kagak sama sekali. Ya, tanggal 9 sampai tanggal 10. Adapun Rasulullah nggak pernah ngerjain tanggal 9. Ya, Rasulullah ngerjain cuma tanggal 10 Muharram. Ya, tidak mengerjakan tanggal 9. Ya, Rasulullah nggak ngerjain tanggal 9. Lalu kenapa disunahkan? Karena ya, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah puasa Asyura ya di kota Madinah, ya sahabat-sahabat bilang sama Rasulullah, ya Rasul, ya hadza yaum tu'azzimul yahud. Ya Rasulullah, tanggal 10 Muharram ya orang-orang Yahudi mengagungkan, memuliakan ini tanggal 10 Muharram. Ya, mereka juga puasa. Ya, kita harus ada perbedaan. Ya, kata sahabat. Kata Rasulullah, izan kalau begitu, kalau kita ketemu lagi tahun besok, ya, ane akan puasa tanggal 9 Muharram. Ya, nah belum sampai tanggal 9 Muharram tahun berikutnya Rasulullah udah ya wafat, udah meninggal. Ya, jadi tetap kita disunahkan ya puasa tanggal 9 Muharram, 10 Muharram. Juga ada ya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini di zaman sahabat ada 4 pemuda, 4-empatnya ahli fikih, ulama, pemikiran cemerlang, diakui oleh Rasulullah. Ada 4 namanya Abdullah semua. Ya, mereka dikenal dengan julukan Abadillahil Arba'ah. Abdullah yang 4. Abdullah yang 4. Kalau di Yaman ada wali-wali kutub 7. Mereka terkenal dengan Abadillahi Sab'ah. Abdullah yang 7. Nah, ini Abdullah yang 4 di zaman sahabat. Pertama Sayyidina Abdullah bin Abbas, misanan Rasulullah. Yang kedua Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Abdullah bin Amr, anak dari Sayyidina Amr bin As. Yang terakhir yang paling muda Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ya, Sayyidina Abdullah bin Zubair, ponakan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, misalnya sepupu Rasulullah, ya, sumu Asyura, puasalah kalian pada hari Asyura, ya, yaitu tanggal 10 Muharram. Wa khaliful yahud, namun bedain, namanya puasanya orang-orang Yahudi. Ya, bedain, itu bukan orang Yahudi, kita orang Muslimin. Orang Yahudi
puasa tanggal 10 Muharram. Ya. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Fasumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu." Ya, puasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi boleh puasa tanggal 9 atau 10 Zulhijjah atau 10 11 Muharram, 9 10 Muharram atau 10 11 Muharram. Nah, ini puasa sunnah yang ada setiap tahun. Kemudian wasitun min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Ya, 6 hari bulan Syawal udah banyak kita tinggalin. Ya, orang dulu pasti ngerjain, ya bahasanya. Ya bahasa orang dulu kan pasti kerjain ya, puasa Syawal 6 hari. Ya, nggak berurutan nggak apa-apa. Yang penting masih di bulan Syawal. Ya, lebih afdal emang dari tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal itu yang paling afdal. Tapi kalau tanggal 2, wah kamu masih banyak nih pada lebaran, nggak enak kalau puasa. Nggak apa-apa yang tambah. Ya, tanggal 10 Syawal nggak apa-apa. Ya, tanggal 13 Syawal nggak apa-apa, nggak berurutan nggak apa-apa, lebih afdal berurutan. Kemudian wal ashhurul hurum, puasa-puasa di bulan-bulan yang dirahmati, yang dihormati oleh Allah. Ya, dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dapat hormat Allah Ta'ala, dan itu disunahkan puasa. Ya, fardun wahidun wa thalathatun sardun, satu sendiri, 3 berempet. Ya, 4 bulan, satu sendiri, yaitu bulan Rajab. Ya, sunnah bulan Rajab kita puasa. Kemudian wa thalathatun sardun, 3 berurutan berempet, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Kemudian wal ashrul awwal min Dzulhijjah, kemudian 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi mungkin bapak-bapak ya, saya juga belum pernah ngerjain. Ya, puasa sunnah, ya bulan Dzulhijjah kan itu biasa tanggal 9, 10, tanggal 8 dan 9 hari Tarwiyah sama Arafah. Itu disunahin dari tanggal 1. Ya, 1 Dzulhijjah, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kemudian tanggal 10 puasa juga sampai ya selesai sembahyang Idul Adha. Hakada. Nah, itu dia ya puasa-puasa sunnah yang ada setiap tahun. Kemudian yang kedua, puasa-puasa sunnah yang ada setiap bulan. Ma yataqarraru bi taqarruris syuhur, ya berulang dengan berulangnya bulan. Jadi ada ini puasa sunnah setiap bulan, yaitu kayyamul bid, seperti puasa yaumul bid. Ya, yaumul bid, puasa yaumul bid yang pertama ngerjain yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, Nabiullah Adam alaihissalam adalah nabi orang pertama yang melaksanakan yaumul bid, puasa yaumul bid. Ya, hari putih. Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam kitab Nuzhatul Majalis, ya, kenapa dinamakan yaumul bid, hari putih? Karena ketika Nabiullah Adam diusir oleh Allah dari surga ke dunia, itu tubuh dari Nabiullah Adam hitam legam. Ya, kemudian Nabiullah Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan badannya yang tadinya putih, dia menjadi hitam. Kemudian Allah perintahkan untuk puasa di hari-hari bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Tanggal 13 Nabiullah Adam puasa, sepertiga badannya menjadi putih. Kemudian tanggal 14 Nabiullah Adam puasa, sepertiga lagi badannya menjadi putih. Tanggal 15 Nabiullah Adam puasa, sempurna badannya, tubuhnya menjadi putih kembali. Dan diwajibkan dari dia sendiri, Nabiullah Adam mewajibkan dirinya sendiri, ya puasa setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, karena bersyukur kepada Allah dikembalikan tubuhnya menjadi putih kembali. Ya, nah ini disunahkan gitu ya, tanggal 13, 14, 15. Emang ada sebagian ulama bilang tanggal 14, 15, 16. Tapi yang paling kuat pendapat tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Kemudian ayyamus sud, yaitu hari-hari hitam, tanggal 28, 29, 30. Ya, tanggal 28, 29,
30. Itu puasa yang ada setiap bulan. Kemudian yang terakhir, ya, ma yataqarrabu bi taqarrubil asabi, yang berulang dengan berulangnya setiap minggu, ya, kal Itsnain wal Khamis, seperti puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Ini puasa Senin dan Kamis bisa dimaknai puasa sunnah mutlak, ya, puasa sunnah mutlak. Ini bisa digabung dengan puasa qada Ramadan, ya, puasa nazar, puasa kafarah, ya. Kemudian wa afdalu siyamin nafli, puasa sunnah yang paling afdal, shaumu yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari kagak puasa sehari, sehari puasa sehari enggak. Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salatu wassalam, ini adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, sehari puasa sehari enggak. Ini rasa syukur Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala karena diterimanya taubat Nabi Daud alaihi salam ketika ngakalin prajuritnya supaya bininya jadi bininya, ya, jadi bininya prajurit punya bini cakep, Nabi Daud pingin teman, ya, kemudian prajurit itu dikirim ke medan perang, ya, dengan harapan Nabi Daud supaya itu suami gugur ketika perang, jadi bininya menjadi janda dan bisa dikawinin oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam punya bini 99, ya, 99 bini di Nabi Daud alaihissalam, ya. Ngelihat istri dari prajurit cakep, nah kepingin Nabi Daud, bagaimana caranya, ya, pengen kita kawinin tapi punya suami, ya. Nah, dibikin rencana, diakalin, ya, disuruh pergi apa tadi? Perang. Ya, dengan harapan ketika perang dia gugur. Bener aja gugur. Meninggal, tewas. Nah, bini janda enggak? Nah, janda, nah bisa dikawinin. Amin, Nabi Daud. Nah, sebelum dikawinin, Nabi Daud merasa girang, ya, dia masuk ke dalam kamarnya, dia minta kepada penjaganya untuk tidak ada yang ganggu. Ya, nggak ada yang ganggu dia di dalam kamar. Kalau ada yang mau ketemu bilang nggak ada, lagi istirahat. Ya, dikunci itu kamar, merayakan kemenangan dia bakal dapetin bini yang ke-100. Ya, kemudian Allah Taala mengutus dia 2 malaikat, ya, menyerupai manusia, menjumpai Nabi Daud alaihissalam yang tiba-tiba ada di kamar. Kaget Nabi Daud, siapa kalian berdua? Ya, kalau aku telah memerintahkan penjaga untuk tidak ada yang bisa masuk dalam ruangan ini. Ya, kami ada masalah wahai raja. Mereka kedua orang ini, yaitu malaikat yang menyerupai manusia. Ya, kami ini ada masalah. Ya udah, masalahnya apa? Ya, pergi istirahat, kata Nabi Daud alaihissalam. Ya, malaikat satu yang menyerupai manusia bilang, wahai raja, saya punya kambing 99. Kambing perempuan 99. Saya punya kambing perempuan 1. Nah, yang satu lagi punya kambing 99. Tapi ini orang yang punya kambing 99 masih ngincer kambing saya yang 1. Saya punya kambing 1 perempuan. Ini orang yang ini punya kambing 99 rupanya. Tapi dia masih mau kambing saya yang 1. Ya, katanya kambing saya paling cakep, gemuk, segala macam. Ya, dengan perkataan begitu Nabi Daud alaihissalam langsung tersadar. Ya, langsung sadar ini adalah, ya, teguran dari Allah Taala melalui malaikat yang menyerupai manusia. Nggak dijawab oleh Nabi Daud alaihissalam, langsung Nabi Daud alaihissalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat, minta ampun kepada Allah supaya diterima taubatnya. Ya, puluhan tahun dia sujud, diterima taubatnya. Nah, dengan rasa syukur Nabi Daud alaihissalam, dengan diterima taubatnya, dia puasa sehari enggak. Itu rasa syukur Nabi Daud alaihissalam setelah diterima taubatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله من عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Perlu kami beritahukan kepada bapak-bapak bahwa kepengurusan kami insya Allah berakhir di bulan Juli. Jadi bapak-bapak yang ada niatan kepingin jadi pengurus masjid, mempersiapkan diri. Masih ada waktu 3 bulan kampanye kali ya. Ya masih ada waktu 3 bulan 4 bulan untuk siap-siap jadi ketua umum masjid. Ya kami sampai bulan Juli. Mudah-mudahan doain sampai bulan Juli kami aman. Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ngasih makanan.